Media tanam untuk Phalaenopsis atau anggrek bulan. Video ini untuk menambah pengetahuan kita tentang jenis-jenis media tanam dan bagi mereka yang mulai melirik-lirik untuk mengkoleksi anggrek bulan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali lagi di channel Flower Family Fun, channel untuk berbagi cerita tentang anggrek dan tanaman hias. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Dan di video kali ini saya ingin sharing tentang jenis-jenis media tanam yang saya ketahui, khususnya media tanam untuk Phalaenopsis atau anggrek bulan. Nah, pasti semua sudah mengenalnya anggrek bulan ya. Bahkan bagi yang awam terhadap anggrek pun sudah kenal, sudah sering dengar namanya ya, anggrek bulan. Ada lagunya kan penonton? Nah, anggrek bulan adalah anggrek yang klasik ya menurut saya ya. Dengan bunganya yang lebar, berwarna-warni ya, bahkan di belakangan ini sudah banyak anggrek bulan yang hybrid ya, sehingga warnanya nggak hanya satu macam tapi juga ada dominasi warna yang lain. Di luaran sana stigma tentang anggrek bulan adalah anggrek yang perawatannya sedikit memerlukan trik. Salah satunya adalah trik dalam pemilihan media tanam. Kita simak ya penonton, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Banyak hal yang mempengaruhi tumbuh kembangnya anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan ini. Salah satunya adalah mengenai pemilihan media tanam. Dan media tanam juga dipengaruhi oleh faktor tempat di mana anggrek Phalaenopsis itu berada. Banyak hal ya penonton untuk bisa memiliki anggrek bulan yang sehat, yang berkembang biak secara sempurna dan juga berbunga dengan rajin. Nah, salah satunya kita fokus di video ini untuk membicarakan tentang media tanam. Dan seperti saya bilang tadi bahwa perawatan anggrek bulan ini pastinya bagi pecinta anggrek ya, bukan bunganya saja yang kita harapkan muncul dari tanaman kita, tapi juga perkembangbiakannya ya. Dengan media tanam yang baik pastinya memunculkan anakan atau keiki yang memperbanyak koleksi kita. Oke penonton, media tanam yang pertama adalah Sphagnum moss. Biasanya kalau kita keluar dari nursery, kita membawa Phalaenopsis itu dengan menggunakan Sphagnum moss ya, media tanamnya. Dan yang saya ketahui, Sphagnum moss ada berbagai jenis ya, ada yang berwarna hitam dan ada yang putih. Dari referensi yang saya dapat, yang terbaik itu adalah Sphagnum moss yang berwarna putih penonton. Tapi sayangnya dengan Sphagnum moss, anggrek kita rentan terhadap kebusukan akar. Solusinya adalah dengan mengatur pola penyiraman. Media tanam selanjutnya adalah pakis, di mana pakis itu bisa dibentuk dalam bentuk papan, kemudian Phalaenopsisnya ditempel di papan pakis tersebut, atau cacah pakis seperti ini penonton. Dan sifat dari pakis adalah menyimpan kelembaban. Kadarnya lebih sedikit yang disimpan dibandingkan Sphagnum moss. Selanjutnya adalah arang. Saya pribadi lebih suka nih kepada media tanam arang ini ya penonton. Arang selain berfungsi untuk menurunkan kadar jamur yang biasanya ini ya menimpa kepada Phalaenopsis ya, dan selain itu juga arang itu bersifat melepaskan air. Jadi kita nggak terlalu khawatir Phalaenopsis kita akan terjadi kebusukan akar. Tapi kita mengantisipasi kekeringan atau dehidrasi yang akan menimpa Phalaenopsis adalah dengan lagi-lagi mengatur pola penyiramannya. Kalau tadi mungkin kita untuk Sphagnum moss kita lebih menjarangkan penyiraman, dan kalau untuk arang ini mungkin kita harus lebih sering menyiram. Sekarang kita masuk ke media tanam kombinasi. Bicara kombinasi berarti ada lebih dari satu jenis media tanam di dalam satu pot.
saya pribadi di kebun Flower Family Fun ini banyak yang menggunakan media tanam kombinasi penonton dari sabut kelapa ya. Di kebun Flower Family Fun sendiri banyak memanfaatkan media tanam kombinasi ya, antara sabut kelapa dengan batu atau sabut kelapa dengan arang atau batu dengan cacah pakis. Jadi kita mengambil manfaat dari setiap media tanam itu untuk membalancing kebutuhan dari anggrek Phalaenopsis penonton. Nih contohnya ya, karena sabut kelapa itu bersifat menyimpan air dan juga memiliki unsur hara yang baik, maka sabut kelapa bisa kita kombinasikan dengan arang yang bersifat melepaskan air. Atau misalnya dengan dari batu dengan menggunakan cacah pakis. Jadi sama-sama saling membalancing. Nah, yang ini adalah kombinasi juga ya penonton, antara media tanam tanah dengan media tanam yang lain. Ini termasuk kontroversi ya penonton kalau menggunakan tanah. Ya penonton, saya bilang kontroversi karena pada habitatnya sendiri Phalaenopsis itu jauh dari yang namanya unsur tanah. Kita tahu ya bahwa Phalaenopsis adalah jenis anggrek yang epifit, menempel pada pohon atau batu. Dan kenapa di sini di kebun Flower Family Fun khususnya ya menggunakan tanah? Karena pada prinsipnya saya tuh suka bereksperimen ya penonton, dan saya ingin tahu bagaimana sih hasil dari menanam Phalaenopsis dengan menggunakan media tanam tanah. Dan alhamdulillah sejauh ini progresnya baik ya penonton. Kita bisa lihat dengan menggunakan media tanam tanah sehat ya, ditandai dengan daunnya yang kaku dan jarang sekali ini ya terkena penyakit ya, semacam dehidrasi atau kena hama atau kebusukan ya. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwa dengan menggunakan media tanam tanah ada pertumbuhan baru ya, daun baru. Jadi sekalipun saya tidak merekomendasikan ini kepada penonton tercinta semua, hanya sekedar informasi bahwa anggrek Phalaenopsis juga bisa ditanam dengan menggunakan media tanam tanah, asal dikombinasikan ya penonton. Masih bicara tentang media tanam kombinasi untuk Phalaenopsis. Di kebun Flower Family Fun ada beberapa Phalaenopsis yang dalam masa kritis. Ini lagi antara hidup dan mati nih penonton ya. Dan ketika mendapati Phalaenopsis sakit, saya melakukan perlakuan khusus ya, termasuk itu mengenai pemberian media tanam dan juga mengenai tata cara penempatannya. Nah, untuk di sini penonton, yang bisa saya informasikan kepada penonton tercinta adalah apabila anggrek Phalaenopsis itu dalam keadaan kritis, sakit atau perlu perawatan ekstra, ada baiknya kita mengganti potnya dulu ya penonton. Potnya dulu dengan yang sangat terbuka atau transparan, karena pada prinsipnya dengan yang terbuka atau transparan kita bisa leluasa memeriksa progres dari akar ya. Dan saya perhatikan juga kelihatannya akar dari Phalaenopsis ini lebih menyukai tempat yang terang, seperti botol plastik ini ya penonton. Dan kita bisa lihat progresnya, ada pertumbuhan baru dan akarnya juga mulai jalan nih penonton. Adapun media tanam yang saya pakai di sini adalah kombinasi antara arang, pecahan batu dan sabut kelapa. Selanjutnya penonton, masih di Flower Family Fun. Jangan lupa sebelum kita lanjut nih ya, subscribe, like, comment, dan share penonton. Dan tadi kita ada bicara tentang pot ya. Selain Phalaenopsis kita
ditanam di dalam pot, kita juga bisa tempelkan Phalaenopsis di pohon. Nah, kita bicara tentang Phalaenopsis ditempel di pohon ini sama seperti kita bicara tentang Phalaenopsis yang kembali pulang ke rumahnya, alias kembali ke habitat, karena memang jenisnya adalah Phalaenopsis itu epifit yang menempel di pohon. Dan kelihatannya ya penonton, sekalipun ini ditempel di pohon, cahaya matahari, angin, pemupukan tetap diperlukan untuk kesehatan dan kesuburan dari Phalaenopsis penonton. Sekedar berbagi pengalaman nih penonton ya. Saya pernah menempel Phalaenopsis ke pohon dan hasilnya adalah wafat alias mati karena belum terlalu stabil pada waktu ditempel di pohon. Oke, terima kasih sudah bersama Flower Family Fun. Kita kembali lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.